Halo anak-anakku semua, jumpa lagi bersama Ibu N. Tarigan di pertemuan kita yang kedua. Ibu harap anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran kita lebih baik lagi. Tetap jaga kesehatan, salam SFD. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang kedua ini adalah mengenai menentukan kesebangunan bangun datar dan bangun datar hasil transformasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mempelajari materi ini dengan sukacita dan disiplin, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dua bangun sebangun atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi dua segitiga kongruen atau tidak. Yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kita ini. Oke, judul yang akan kita pelajari untuk materi ini yang pertama adalah menentukan kesebangunan bangun datar dan bangun datar hasil transformasi, yaitu rotasi, translasi, dilatasi, dan refleksi. Oke, untuk subjudul yang pertama, mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar. Coba kita lihat di dalam gambar. Ada dua bangun datar, yaitu yang pertama adalah, kita lihat yang pertama adalah PQRS dengan panjang PQ ini 17 cm, QR 9,5, SR 9, PS ada 8,5. Oke, bangun datar yang kedua ini namanya ABCD dengan panjang AB 17, BC ini 5,2 cm dan DC itu 12,5 cm. Oke. Bangun ABCD dengan bangun PQRS tidak sebangun. Dua bangun datar segi banyak sebangun adalah dua segitiga segi banyak yang terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik yang memahami kriteria sebagai berikut. Yang pertama, semua rasio dari ukuran sisi-sisi bersesuaian sama besar. Yang kedua, semua sudut-sudut yang bersesuaian kongruen. Ini merupakan kriteria jika bangun tersebut dinyatakan sebangun. Ada dua di sini kriterianya. Yang pertama tadi adalah semua rasio dari ukuran sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, semua sudut-sudut bersesuaian sama besar. Oke. Yang bagian B, mengidentifikasi segitiga-segitiga yang sebangun. Kita lihat lagi gambar segitiga. Yang pertama adalah ABC, yang kedua DEF dengan sudutnya 48 derajat. Oke, yang pertama ini sudutnya, yang kedua di sini di F. Dua segitiga siku-siku ABC dan DF siku-siku. Di sudutnya B dan F. Sudut A dan B kongruen. A dan B disebut kongruen, maka segitiga ABC dan DEF juga sebangun. Oke, segitiga yang dua ini dinyatakan sebangun. Oke, kita lihat segitiga GWB dengan panjang GW 48 cm, BG 54 cm. Segitiga yang kedua JFK, JF-nya 96 cm, JK-nya 108 cm. Jadi apakah ini sebangun atau tidak? Coba kita buat rumus atau bentuk dari segitiga yang pertama dan yang kedua adalah GB, berarti GB sisi miring per JK sisi miring dari gambar kedua sama dengan GB ada 54,
JK ini ada 108, maka kita buat sama-sama bagi 54, hasilnya adalah 1/2. Yang kedua, GW ini 48, JF ini 94. Ini juga sama-sama bagi 48, hasilnya setengah. Rasio dari dua sisi yang bersesuaian, GW sama dengan per JK sama dengan GW per JF. Tetapi segitiga GWB tidak sebangun dengan segitiga JFK. Dinyatakan tidak sebangun. Oke. Bagian C. Menentukan kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil transformasi, rotasi, translasi, dilatasi, dan refleksi. Kita lihat gambar. Ini dia dalam bentuk pencerminan atau refleksi. Oke, kita lihat di gambar ini A, B, C, D. Ini bangunnya. Dan dicerminkan, maka terdapat atau dapat kita peroleh bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka bangun tersebut adalah sebangun atau kongruen. Ini untuk contoh dari refleksi. Yang bagian D, menentukan ukuran unsur-unsur segitiga yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Kita lihat dua segitiga ini. Yang pertama ABC, yang kedua DEF. Oke. Kita lihat di sini, berdasarkan konsep kesebangunan dua segitiga, maka dapat ditulis sudut A sebangun dengan sudut D, sudut B sebangun dengan sudut E, dan sudut C sebangun dengan sudut F. Karena ABC dan DEF sebangun, maka dapat disimpulkan bahwa AB dan DE adalah pasangan yang bersesuaian. Dan garis tinggi CK, garis tinggi dari CK terhadap AB pada segitiga ABC, dan garis FP, garis tinggi terhadap sisi DE pada segitiga DEF, sehingga garis CK dan FP adalah garis yang bersesuaian. Kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan gambar. Di gambarnya yang pertama segitiga ABC, yang kedua ini DCE. Oke, dengan panjang A ke C ini 63, BC 45. Oke, CE ini kita misalkan S ini yang mau kita cari, AB juga kita mau mencari N. Dan panjang CD 30, DE ini 36. Yang ditanya tentukan nilai N dan S. Untuk menjawab ini, karena A dan E, coba kita lihat A dan E sama besar. Ini sama besarnya. Dan sudut ACB dan sudut ECD sama besar. Maka menurut definisi segitiga ABC dan EDC adalah sebangun karena sama besar sudutnya. Oke. AB per EC ini rumusnya sama dengan BC per DC, atau AB panjang A ke B, AB ini adalah 63, EC S sama dengan BC, panjang BC 45 per 30. Maka S sama dengan 63 kali 30 per 45, hasilnya adalah 42. Maka panjang S tersebut yang ada di sini adalah 42. Ini untuk mencari nilai, ini AC ya, salah, ini AC per EC sama dengan AC-nya 63 per S ini EC belum diketahui, sama dengan BC 45 per 30, hasilnya adalah 42. Oke, yang kedua, BC B ke C per DC sama dengan AB per ED, atau 45 per 30 sama dengan N per 30.
36 kali silang N sama dengan 36 dikali 45/30 hasilnya adalah 54. Oke, masuk kita ke contoh yang kedua. Tentukan nilai X dan Y pada segitiga di bawah ini. Segitiganya di sini kita lihat alasnya kita buat di sini Y dan 5 cm. Oke. Di sini tingginya 12 cm, miringnya 20 cm. Jadi alas yang di bawah miring 20 dan tinggi 12 cm. Jadi untuk mencari X dan Y dari sini, untuk mencari nilai X dan Y, maka sisi miring itu kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi sisi miring itu X kuadrat dan alas 5 cm kuadrat, tingginya 12 cm kuadrat, maka X kuadrat 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144, maka X kuadratnya 169. Maka nilai X kita dapat akar dari 169 adalah 13 cm. Maka untuk nilai X ini nilainya adalah 13 cm. Sekarang kita cari nilai Y. Sisi miring kuadrat tadi sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Berarti sisi miringnya tadi 20 cm kuadrat sama dengan alas kuadrat itu ditambah tingginya 144 cm kuadrat. Oke, kita mau mencari alas sekarang. Berarti alas kuadrat sama dengan 400 ini 20 kuadrat. Berarti 400 cm kuadrat kurang 144 cm kuadrat. Maka kita dapat alas kuadratnya sama dengan 256. Maka alas sama dengan 16 cm. Akar dari 256. Jika panjang alas segitiga kedua 16 cm dan Y tambah 5, ini tadi Y tambah 5 sama dengan alas, maka kita akan dapat hasil Y sama dengan 16 dikurang 5. Maka nilai Y yang kita dapat adalah 11 cm. Ini merupakan nilai dari Y.